Yo guys, balik lagi sama gua Yodi Fit. Dan kita lagi naik motor Aerox, anjay. Udah lama banget kita gak naik Aerox cuy. Terakhir gua naik motor naik CMA King. Naik Aerox terakhir kapan ya? Anjir cuy, lupa gua sampai punya motor Aerox. Aduh gokil. Kangen banget ini gua. Tapi ini ban depannya kempes ini guys. Jadi ini gue jalannya nggak bisa terlalu kenceng ya. Dan sekarang kita lagi menuju ke Extreme Motorsport. Mau ngapain? Jadi kita ke Extreme Motorsport. Kita mau kejemput si ASM Rider dulu. Jadi gue janjian sama ASM buat ketemuan di Extreme. Habis itu kita lanjut. Kita mau ganti motor NMAX Turbo. Kita ganti knalpotnya guys. Dan gue sampai sekarang masih bingung sama motor baru gue. Bingungnya itu apa ya? Mau dibikin konsep apa sih guys sebenarnya? Mau pakai konsep racing lagi, banyak yang nggak setuju juga. Mau dibikin konsep harian, bingung guanya, galau. Mau dibikin konsep touring, jarang touring. Gimana kalau menurut kalian guys? Coba kalian tulis di kolom komentar. Enaknya motor baru gua si NMAX Turbo itu kita bikin konsep apa ya? Oke, sekarang kita langsung aja ke Extreme. Kita jemput ASM, kita lanjut. Nanti abis ini gue tukeran motor. Karena gue punya NMAX Turbo itu dibawa sama Siva lah. Jadi nanti gue tukeran motor nih. Gue bawa NMAX Turbo, dia bawa si Aerox. Ini karena gue agak kangen aja sama Aerox, makanya gue pakai bawa dulu. Nanti baru kita bawa si NMAX Turbo. Gue kasih lihat kalian feel-nya, penampakan kokpit dari NMAX Turbo itu seperti apa sih kalau dia dibawa riding ya. Oke, kalau gitu kita lanjut nanti setelah kita di Extreme atau udah di atas motor ya. Yoi guys. Jadi gue udah tukeran motor nih dan kita udah pakai si NMAX Turbo. Lihat kaki gue. Wih, nyaman bet. Wih, dan gue nggak jadi ketemu sama ASM karena si ASM itu lama bet anjay. Masih sekitar 40 menitan. Jadi gue suruh dia langsung aja ke ProSpeed. Nah tuh gue spill tuh. Jadi kita bakalan ganti motor NMAX Turbo ini dengan knalpot dari ProSpeed guys. Udah gak sabar banget. Dan ini dia guys, posisi ridingnya, feelnya tuh enak banget, nyaman banget naik NMAX Turbo ya. Nyaman serius dibanding dengan motor-motor gue yang lain, ini paling nyaman. Karena mungkin di satu sisi ini masih standar, jadi masih nyaman cuy. Knalpotnya juga adem banget. Kalau kalian denger ngangong-ngangong itu knalpot motor Aerox gue di belakang anjay. Si Fala bawanya berisik anjing. Oke guys, kalau gitu nanti kita lanjut lagi kalau udah di bengkel ProSpeed ya guys ya. Tapi jujur ini nyaman banget coy, posisi ridingnya gile. Kayak anak touring gua, kayak orang bener anjing. Ya udah guys, kita lanjut lagi nanti ya. Kita udah sampai di markasnya, di bengkelnya ProSpeed. Seperti kalian lihat nih ya, motor gua udah kepasang guys. Tapi gak apa-apa, masih ada satu motor yang lagi yang dipasang, motor si ASM Rider. Kalian bisa lihat nih. Bang, masang juga bang. ProSpeed ya, bajunya ProSpeed. Bayar gak bajunya? Bayar. Nah nih guys, ini dia proses pemasangan. Knalpotnya sama guys tadi, cuman tadi gua nggak ngontenin karena tadi sibuk buat TikTok guys. Nah ini dia penampakannya sebelum lagi dipasang nih. Lebih jelas mungkin ini pada saat pemasangannya ya. Jujur gua belum sempat buat ngetes performanya karena setelah ini motor ini langsung di towing guys, buat touring. Jadi motor ini bakal di towing. Gue belum sempet buat ngetes performa knalpot ini, tapi gue yakin knalpot ini bakalan lebih jospar dibanding standarnya ya kan. Daripada lu pada ngata-ngatain motor gue terus ngantuk. Dan akhirnya kita sudah ganti knalpot. Next kita bakalan ganti apa lagi guys? Coba kalian tulis di kolom komentar. Ya guys, penampakannya lebih jelas setelah motor NMAX Turbo ini kita ganti dari knalpot standar dan kita pakai knalpot standar racing yang premium banget dari ProSpeed. Ini dia penampakannya guys.
Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih pas banget nih ya. Gak terlalu gede, gak terlalu kecil. Dan kemarin motor ini seperti kalian lihat, motor ini udah kotor banget karena udah dipakai guys. Jadi abaikan aja kalau kondisi motor ini kotor. Nanti bakalan dicuci ya. Sama ini kameramen yang lagi megang. Pokoknya kalau motor gue kotor tanggung jawab kameramen. Mukanya kayak gimana nanti gue kasih lihat. Kalau lu ketemu lu gebukin aja. Nah ini deh guys. Jadi gue mau kasih spesifikasi sedikit ya. Jadi untuk knalpot Pro Speed ini, bagian ininya nih guys, ini CNC nih guys. Dan ujungnya muffler tipsnya ini juga CNC. Kenapa ini gue bilang knalpotnya premium? Karena ini bener-bener finishingnya udah gokil banget. Dan ininya nih guys, cover knalpot ini dry carbon ternyata. Kemarin pada saat pemasangan gue lihat ininya dry carbon. Dan finishingnya ini CNC. Gokil banget. Dan ini motor ini juga udah gue pakai asli. Gokil, tenaga tarikan bawahnya dapat banget, pas banget. Dan sekarang gue bakalan riding pakai motor ini. Gue kasih lihat kalian sensasi naik NMAX Turbo setelah pemasangan ganti pakai knalpot Pro Speed. Dan kita juga bakalan panasin motor si Akang guys. Oke guys, jadi ini dia. Ya gue tahu kalian gak akan bisa merasakannya juga ya. Tapi ini gue akan cerita pengalaman gue. Maksudnya pada saat gue sekarang riding, posisi gue sekarang lagi bawa si NMAX Turbo dengan kondisi udah diganti knalpotnya. Ini sumpah tarikannya beda banget. Itu lebih responsif dia guys. Dan suaranya adem banget, cocok banget nih buat kalian yang kalau mau pakai knalpot ini buat harian, yang takut sama polisi ya kan, takut ditilang gara-gara knalpot racing. Knalpot ini gue rasa udah lebih dari cukup kalau buat harian guys. Dengan harga kalau nggak salah ini dijual sekitar 2,1 juta kalau nggak salah ya guys ya. Gue nggak tahu karena knalpot ini belum launching, belum rilis secara resmi. Tapi bener-bener enak banget untuk kelas knalpot standar racing ini. Pastinya juga banyak dari kalian yang nanya ya, Bang, kenapa akhirnya ngambil NMAX Turbo? Masih banyak motor yang lain, kenapa memutuskan ambil NMAX Turbo? Karena gue nggak pernah punya motor kayak gini guys. Maksudnya tuh nggak pernah punya motor yang tipe-tipe kayak ya semi touring gini lah ya. Kalau kayaknya beli X-Max kemahalan, ke satu dan kedua juga kegedean guys. Menurut gue NMAX ini cocok aja sih buat gue, nggak terlalu gede dan enak, bisa dipakai touring juga guys. Kalau untuk NMAX Turbo ini ya kalian tau lah ada fitur-fiturnya ya kan, ada tipe, ada T-nya, ada S, ada mode-modenya. Ya penasaran juga gua sama fitur-fitur itu. Dan ternyata fitur-fitur itu benar-benar kepake, apalagi buat kalian yang demen keluar kota, touring, jarak jauh. Ih, pas banget. Dan ini lihat, mantep banget tikungannya cuy, enak banget. Ini by the way, ini gue baru ganti knalpot di NMAX Turbo ini ya. Dan masih banyak project-project lainnya. Ini abaikan aja gue pakai sendal anjay, karena gue lagi dari rumah nih, gue ngetes doang buat kalian, khusus spesial buat kalian. Gue bawa motor ini demi kalian nih, biar tahu nih. Aduh, tapi jujur knalpot ini dengan motor NMAX Turbo ini jos gandos gaspol boy, cocok dah. Gue lagi bingung sama konsep motor ini sih. Maksudnya gini guys, gue tuh bingung konsepnya tuh mau kemana arahnya motor NMAX Turbo ini. Kalau dibilang mau ke racing, motor gue racing semua rata-rata anjay. Dan gue pengen nyoba konsep lain sih. Coba kalian tulis di kolom komentar deh, enaknya kira-kira kita bikin motor ini dengan konsep apa ya guys ya. Kalau konsep touring kayaknya terlalu, bukannya terlalu ya, guanya nggak sering touring, kocak. Bikin konsep daily ya boleh juga sih, tapi tie look kah atau apa gitu yang konsep yang enak ya. Tapi daily bingung. Coba kalian bantu tulis di kolom komentar deh. Ini kita OTW balik guys, kita mau panasin motor Akang. Habis itu kita coba bawa jalan, sekalian kita rayen ya. Nah ini dia guys, motor Akang MV yang sampai sekarang, sampai detik ini belum diambil-ambil sama dia. Lama-lama gue bakar nih motornya. Enggak lah, kemarin gue ada teleponan sama Akang, dia kira-kira tanggal 15 atau 16 dia baru diambil. Karena dia lagi di luar kota, di Riau atau di mana gitu, gue lupa deh. Aman, gak apa-apa. Ini motornya dirawat kok, dijagain. Tapi ini udah 3-4 hari gak dipanasin karena kemarin gue juga keluar kota. Jadi baru hari ini kita mau panasin nih guys motor si Akang sekalian. Dan gue bakalan bawa jalan keliling sebentar buat di rayen guys. Aduh, gue kira mic-nya gak nyala. Kenapa di rayen? Karena ini kan kemarin baru pasang blok baru.
Dan ini nggak boleh ditarik-tarik ya. Jadi ini nanti kita keliling sebentar sambil kita cobain feel bawa motor Akang MV. Jadi sekarang kita panasin dulu. Mesinnya udah sehat guys. Ini kalau banyak asap gini maklum karena nggak dipanasin berapa hari. Nanti normal kembali. Jadi sambil kita panasin, sambil nanti setelah panas udah oke, kita bawa jalan. Coba gue mau tahu gitu apakah motor ini lebih kencang motor ini apa motor kuning gue. Tapi gue yakin sih Ninja gue pasti bakalan tetap lebih kencang. Karena terakhir gue balapan sama Akang, pemenangnya gue. Dan motor ini baru gue beresin lagi, katanya mau balap lagi sama gua. Kang, latihan dulu lah kalau mau balap sama Yodi Fit. Jadi ini gue prepare dulu, kita coba bawa ya, kita coba feel-nya. Gue belum pernah bawa motor Akang ya guys. Setelah dibenerin maksudnya dibawa betot gitu nggak pernah. Waktu itu cuma pernah bawa sekali, gue bawa dari bengkel pulang. Gue kali ini mau coba bawa sedikit dibetot, sedikit. Karena masih rain ya guys ya. Oke, saatnya kita cobain motornya Akang MV. Menurut gua ya apa ya, kayak masih kurang anjay. Menurut gua sih ya masih agak kurang sih guys. Nggak tahu belum dapat atau gimana nih gua feelnya. Menurut gua sih masih agak kurang. Sama Ninja gua yang kuning masih jauh sih. Beneran ini serius gua ngomong, bukannya bercanda ya. Tapi benar kalau ini mau diadu lagi sama Ninja gue yang kuning kayaknya masih jauh sih. Masih menang gue maksudnya. Serius ini gue ngomong bener. Tapi kayaknya Akang juga udah gak mau balap-balap pakai ini deh. Dia katanya udah gak mau bang gue balap pakai kuning lawan kuning. Sayang motor yang kuning. Dia pengen jadi pajangan aja katanya. Tapi jujur kalau mau dibalapin kayaknya ini masih kalah guys. Kalau menurut gue sih. Tapi karena nih gue juga belum betot full, jadi gue nggak gitu tahu. Tapi kayaknya nih, secara walaupun gue nggak betot, tapi secara gue dengar dari suaranya tarikan awalnya ini, kayaknya masih agak kosong gitu depannya. Apa perasaan gue? Tapi kayaknya sih iya sih guys. Tapi kalau dibilang sehat, motor ini udah sehat. Karena ini bengkel gue yang urusin. Ya, jadi Akang kemarin itu tetap ganti pakai blok dari Uma. Hampir aja gue engine brake anjay, lupa gue naik 2 tak kocak. Hampir gue engine brake. Buat kalian yang belum tahu. Aduh, buat kalian yang belum tahu, 2 tak itu gak boleh engine brake ya guys ya. Gak boleh, hampir gue barusan tadi. Langsung gue geber-geber anjay, lupa gue. Aduh, maklum guys, jarang megang 2 tak, lupa. Pokoknya pada intinya motor ini udah sehat, motor Akang. Tapi kalau mau dibalapin lagi kayaknya masih belum siap deh ini motor guys. Masih butuh banyak riset mungkin ya. Tapi kalau Ninja gue yang kuning itu kan udah riset, udah dyno dan lain-lain, jadi udah lumayan mantep lah. Tapi kalau Ninja Akang ini kan cuma dibetulin doang sama bengkel. Dinaikin bloknya, diganti blok baru, disetting karbu dan lain-lain, udah nggak disetting sampai kayak gimana banget. Tapi kalau sehat-sehat, motor ini udah sehat guys, udah enak, dari suara juga udah enak, kedengeran lah guys. Gini, motor 2 tak itu kedengeran, motor sehat atau enggak sehat tuh kedengeran, dari suaranya pun kedengeran. Tenaganya keisi atau enggak itu beda banget, beda kayak motor Matic ya. Motor 2 tak itu punya karakter sendiri sih. Motor paling unik itu menurut gua motor 2 tak sih. Motor tua ya, motor lawas, tapi tenaganya bukan main-main anjay. Wait. Maaf bang. Oke, jadi begitulah ya motor Akang. Dibilang kencang, belum kencang menurut gua. Tapi kalau sehat, yes, udah sehat motornya. Pokoknya sekali lagi ya Akang ya, denger gua ya Kang ya. Gua udah gak bakal ngomong lagi nih Kang. Oli samping jangan sampai kekuras sampai kosong total Kang. Udah nih, gue udah pegel ngomongin lu terus Kang. Gue udah ingetin lu berapa kali ya. Jangan nanti kalau udah rusak lagi, amit-amit ya, rusak lagi lu nyari gue lagi. Lu sendiri yang ngerawat motornya kagak bener anjay.
Gue sering guys ngomel-ngomelin Akang tentang motor. Ya kan gak mungkin gue kontenin juga ya. Ya maksudnya ngomelnya bukan ngomel gimana, maksudnya gue nasehatin lah. Lu kalau rawat motor yang benar, jangan cuma pakainya doang, motor kagak dirawat, gue bilang. Oli samping penting, kabel-kabel tuh beresin, gue bilang. Jangan enak pakai doang. Kalau gue orangnya nggak bisa guys, aduh, lubangnya. Kalau gue orangnya nggak bisa guys, gue kalau pakai motor harus rapi. Kalau Akang kayaknya rapi nggak rapi bodo amat anjay. Yang penting pakai motor nyala. Itu yang gue suka tegur si Akang. Ya ada penampilannya doang dari luar enak dilihat rapi, tapi dalamnya kalau dilihat gini berantakan, kocak emang tuh orang. Ya mungkin karena di satu sisi dia sibuk juga ya. Tapi kan sekarang kan dia udah ada asisten ya, Mas Kiki sama aduh siapa lupa namanya deh. Itu dua-duanya juga teman gua guys. Asik mereka berdua orangnya juga. Ya maksud gua sekarang lu udah punya asisten, udah banyak orang yang bantuin lu, bisa ingetin lu, mudah-mudahan kedepannya nggak ada kejadian lagi ya. Ini motor lu Kang ya, nggak ada kejadian aneh-aneh lagi dah. Mudah-mudahan sehat-sehat semua motor lu lah.